Balik lagi di Net24, Minggu pagi tadi jabatan Ketua PSSI resmi beralih dan juga dipegang sementara oleh Joko Driono. Kenapa sementara? Karena desakan untuk Kongres luar biasa ini masih terdengar. Alasannya banyak, Ketua baru Joko Driono dianggap sebagai rezim lama PSSI, sementara organisasi ini butuh reformasi. Dan gak cuma itu, jabatan rangkap yang jadi isu lama kembali menggema. Tapi saya nggak sendiri, ada Yusuf Kurniawan yang udah lama banget ngikutin persepak bolaan Indonesia. Selamat malam Om UK. Nah, malam, Peter, gimana? Nah, ini kan kalau melihat keputusan Edi Rahmayadi tadi pagi, mundur dari jabatan Ketua PSSI. Satu kata, ini reformasi sepak bola Indonesia. Ini darurat sepak bola sih. Oh kebalik, ini jadi darurat sepak bola Indonesia. Ya kita sangat terkejut ya memang tadi pagi sebetulnya di luar dari skenario. Biasanya kalau ketua umum mau mundur itu sudah ramai itu. Kan belakangan kita tahunya kan justru dia nggak mau mundur kan. Tiba-tiba pagi-pagi dia mengumuman itu tentu ini agak surprise. Cuma surprise-nya ini seperti tertutup ya dengan situasi yang sedang kelam saat ini, skandal match fixing yang sudah begitu banyak, istilahnya pengurusnya Edi Rahmayadi ini yang disorot dan ditangkap. Jadi isi mundurnya itu udah lagi nggak terlalu heboh lah ya. Yang heboh sekarang bagaimana PSSI bisakah dengan terjadinya peralihan tampuk pimpinan ini bersinergi ya dengan kepolisian untuk ikut menggarap nih namanya match fixing yang memang menjadi concern masyarakat sekarang. Itu menjadi salah satu parameter berhasil tidaknya peralihan tongkat kepemimpinan ini. Oke, jadi ini sebenarnya kalau dilihat berarti background dari mundurnya Edi Rahmayadi ini murni gara-gara match fixing, kasus yang match fixing yang terkuak. Saya kira ini puncak ya dari banyaknya problem yang terjadi di bawah kepemimpinan Edi. Sebelumnya kan sempat mengemuka bagaimana security concern di sepak bola ya, ada yang meninggal waktu pendukung Persib, itu kan juga menjadi perhatian publik. Kemudian ditambah lagi kegagalan timnas dan sekarang match fixing. Jadi dia sendiri tadi kan sempat mengatakan bahwa ini bentuk kegagalan saya. Jadi secara gentle dia menyatakan mundur. Tentu saya kira ini wajar ya, dan itu harus dilakukan memang karena jujur saja dia nggak bisa fokus untuk mengemban dua mandat besar. Pertama sebagai gubernur Sumut yang tentu juga perlu perhatian besar masyarakatnya. Kedua PSSI yang ini seperti negara di dalam negara ya, di mana dia tentu harus benar-benar fokus. Tadi juga Umi betul juga, tadi Pak Umi manajer Persib, ketua umum PSSI itu berbeda dengan ketua umum cabang lain. Pertama ini merupakan cabang olahraga yang paling populer, penggemarnya paling banyak, masyarakatnya paling perhatian, antusias. Kemudian juga komando tongkatnya di bawah itu seluas sama dengan gubernur yang ada di Indonesia. Ini udah jadi negara sendiri berarti ya sepak bola Indonesia. Tapi artinya ini jadi indikator nggak kalau ternyata Edi Rahmayadi itu memang kaki-kakinya kurang kuat gitu kalau di PSSI? Iya, kalau saya boleh mengatakan ya bahwa Pak Edi ini kan datang seperti diantar ya. Karena pengurus sebelumnya kan memang banyak bermasalah ya. Dari sejak eranya Lanyala, kemudian sebelumnya juga Johar, terjadi dualisme dan seterusnya, itu kan bermasalah. Tentu ada harapan dengan Pak Edi datang, yang tentu kita tahu sebenarnya ini kan didatangkan sebetulnya. Karena passionnya dia sendiri sebetulnya tidak di sepak bola ya, kecuali hanya waktu itu sebagai pembina kan PSMS. Selebihnya kan dia memang bukan passion sepak bola. Jadi diharapkan kehadiran Pak Edi ketika itu bisa menstabilisasi kegaduhan yang ada di PSSI pasca pembekuan dari FIFA. Kan itu sebenarnya intinya kedatangan. Tapi tidak sampai di situ karena PSSI ini kan organisasi yang besar, yang banyak dituntut ya oleh masyarakat berprestasi. Jadi tidak berhenti sampai situ. Dia juga harus bisa menjadi pemimpin, menjadi leader yang benar-benar mengayomi, mengontrol dan kemudian memberikan prestasi, dan itu yang saya kira tidak dimiliki Pak Edi. Tapi ini jadi pertanyaan juga nih Mas Yuke. Jadi kalau misalnya kemarin kasus pengaturan skor nggak muncul, itu Edi Rahmayadi tetap sampai akhir jabatan nggak? Saya kira iya sih. Bisa jadi ya? Saya kira ini yang salah satu yang dia nggak bisa lagi berkelit ya. Karena ini jelas-jelas dia akan merasa dikhianati. Maka ketika pas penyerahan petaka itu kan dikatakan jangan hianati keputusannya. Itu artinya apa tuh? Sebenarnya dia merasa dikhianati oleh exco-nya yang notabene itu orang kepercayaannya dia kan. Dan itu yang dia sepertinya nggak bisa memaafkan situasi itu, dan dia menyalahkan dirinya karena dia nggak bisa mengontrol. Karena ini kan eksekutif semua yang artinya kejahatan ini terjadi di ranah eksekutif, di mana dia juga eksekutif gitu loh. Oke. Nah, kita move on nih. Edi Rahmayadi kan kemarin juga sempat disorot rangkap jabatan. Sekarang PLT-nya langsung Joko Driono, yang juga disebut-sebut kan rangkap jabatan. Nah ini
Sebenarnya gimana rangkap jabatan sebagai ketua PSSI? Iya, mungkin di sini yang disorot adalah karena dia punya sebagai shareholder dari Persija kan ya. Itu yang mungkin sekarang publik sedang pertanyakan independensinya, konflik interestnya. Karena sebagai komite eksekutif seyogianya sepatutnya dia tidak memegang klub atau tidak menjadi pemegang saham di klub ya. Tapi faktanya kan seperti ini. Itu yang saya kira juga harusnya ini benar-benar menjadi perhatian ya buat Pak Joko agar dia bisa memilih ya. Sehingga tidak ada lagi kesan di publik bahwa dia membela salah satu tim yang dimana dia ada di situ. Itu kan yang terus sekarang diramaikan di warganet ya. Tapi ada aturannya? Iya, memang di FIFA sendiri nggak ada aturan rangkap jabatan. Karena FIFA juga exco-nya itu adalah ketua-ketua konfederasi di semua federasi di 5 benua. Jadi cuma ini kalau megang klub itu kan persoalan etika ya, kepatutan yang saya kira ini juga harus dipikirkan juga oleh Pak Joko. Independensi berarti. Iya. Oke, tapi kalau ngelihat Joko Driono, ini kan sebenarnya CV-nya panjang di sepak bola gitu. Nah, tapi ini maksudnya tetap walaupun dia ada isu rangkap jabatan, tapi menggantikan Edi Rahmayadi ini kompeten atau kalau dibilang kompeten karena Pak Joko ini punya CV yang tadi dikatakan oleh Peter bukan saja panjang tapi memang qualified ya. Dia pernah menjadi manajer klub dari level yang terendah, kemudian menjadi CEO PT Liga Indonesia ketika itu. Pernah juga menjadi sekjen caretaker saat Indonesia sepak bola Indonesia gaduh sebelum disanksi FIFA. Dan sekarang dia masuk sebagai eksekutif kan, sebagai wakil ketua umum yang kemudian dipercaya menjadi ketua umum sementara. Kompeten saya kira. Cuman masalahnya kan tuntutan masyarakat itu sejauh apa dia bisa berdiri tegak dan sejauh apa kemungkinan dia ini bisa paling tidak yang sekarang sedang diharapkan masyarakat ikut membantu ataupun juga bersinergi dengan kepolisian yang sedang gencar. Soalnya kan Peter, persoalannya kan sepak bola kita ini kan sekarang dalam kepercayaan yang rendah ya, atau titik nadir ya. Iya, kepercayaan yang publik yang sangat rendah. Karena itu tadi kasus demi kasus ya, mulai dari kerusuhan, kemudian sampai memakan korban, sepak bolanya rusuh, sampai match fixing. Itu kan persoalan yang lama sekali seperti tidak tersentuh ya. Dan sekarang tiba-tiba polisi masuk, kaget semua. Dan itu yang saya kira ini momentum. Maka tadi sempat juga dalam narasi sebelum kita masuk, Pak Joko ataupun juga PSSI yang di Kongres ini membentuk tim ad hoc integritas ya. Tim ad hoc integritas. Ini dari hasil Kongres Bali ya. Betul. Ini penting sekaligus menjawab keraguan publik. Kok PSSI sepertinya dalam situasi match fixing ini defense ya. Tidak semasif, tidak segencar polisi yang notabene sebenarnya berada di luar dari organisasi sendiri. Nah, sekarang dijawab di sini. Tinggal sekarang kita tunggu aja nih apa yang akan dilakukan oleh tim ad hoc ini untuk menyikapi gemuruh yang terjadi saat ini di sepak bola Indonesia. Ya, tapi kalau lihat tim ad hoc ini kan ada di dalam PSSI. Ini juga mungkin jadi pertanyaan juga untuk warga atau masyarakat gitu. Apakah ini bisa bekerja dengan kredibel gitu? Ya, betul. Iya, ini juga menjadi pertanyaan ya bagi saya ya. Apakah tim ini dibentuk benar-benar memang untuk bersinergi dengan kepolisian, artinya mereka harus melepaskan baju mereka sebagai bagian dari organnya PSSI, itu pertama. Kedua, apakah malah menjadi tameng bagi para pelaku yang terindikasi terlibat dalam match fixing. Ini juga nanti publik yang akan menilai. Apakah ini cuma sekedar papan nama saja, tidak ada actionnya, pasti akan segera dikejar sama publik. Seperti juga Satgas Mafia Bola kan, begitu terbentuk, publik langsung kejar. Kejarannya 7 hari 7 malam itu ya. Cepat-cepat nunggu gitu. Dan mereka buktikan, kerja cepat, kerja konkret, dan hasilnya ada. Itu yang saya kira juga hal yang sama dituntut oleh masyarakat dengan adanya tim ad hoc ini. Oke, kalau melihat, kalau kita lihat CV Joko Driono itu untuk di dunia sepak bola, untuk melihat mungkin bikin kurikulum timnas segala macam, tapi kalau untuk komitmen memberantas mafia bola, saya percaya pasti dia nggak bisa sendirian. Dia harus didukung oleh semua stakeholder, terutama exco yang ada di sekelilingnya. Exco ini kan jumlahnya ada 15. Yang satu mundur, yang satu sudah tersangka. Kan? Berarti sisa tinggal 13. Satu lagi mundur Pak Edi, sisa 12 ya. Mungkin nanti ada lagi yang berikutnya yang sedang dikejar juga sama Satgas, kita nggak tahu.
ini juga bisa istilahnya menurunkan kredibilitas dari Exco itu. Ketika kredibilitas itu turun, tuntutan publik untuk KLB itu nggak bisa ditahan lagi. Jangan sampai PSSI ini merasa bahwa ini organisasi eksklusif yang nggak bisa disentuh oleh masyarakat. Karena bagaimanapun secara de jure memang ini PSSI adalah milik membernya. Tapi secara de facto masyarakat terlibat di sini dalam kegiatan PSSI. Penonton kan dari masyarakat, kemudian pemain juga unsur masyarakat. Semua, jadi PSSI juga nggak boleh seperti hidup di ruang hampa ya. Mereka juga harus aware, mereka melihat ini bagian dari kepemilikan masyarakat dan mereka harus terbuka. Dan itu yang saya kira harus dilakukan oleh PSSI. Jadi reformasi PSSI ini nggak cukup dong, cuman Edi Rahmayadi mundur? Nggak cukup. Yang terpenting itu reformasi dalam pengertian spirit ya. Dengan orang-orang yang lama ini, orang-orang yang banyak diragukan juga. Mereka mampu nggak bersih-bersih sekarang ya. Paling tidak mereka segera bersatu untuk bisa ikut memberantas skandal ini seperti juga yang dilakukan oleh polisi gitu. Kalau mereka anteng-anteng aja, ini semakin publik semakin nggak percaya gitu. Jadi seolah-olah ini hanya drama aja gitu. Oke, jadi intinya yang ideal untuk memimpin PSSI ini seperti apa? Kualifikasinya? Ya, kita juga harus lihat ya bahwa yang bisa kontrol sampai bawah. Iya, betul. Harus yang full time ya. Leader yang harus full time, punya passion sepak bola, kemudian juga berintegritas dan dia harus punya keberanian. Karena untuk menghadapi orang-orang lama, yang kita juga harus akui ini orang lama ini semua nggak bersih-bersih amat, bahkan juga sebagian sudah terbukti memang kotor gitu. Ini harus butuh power yang kuat ya, dan harus didukung pemerintah. Jadi harus ada sinergi antara leader dari PSSI ini dengan pemerintah, itu nggak bisa nggak. Karena kalau dia hanya sendirian saja, saya kira dia akan dimakan dengan yang lain. Nah, ini kira-kira KLB? Iya. Belum ada tanda-tanda, tapi pasti kalau dilihat di PSSI sendiri, pasti ada dua kubu yang pengen KLB. Yang pro ada yang kontra ya. Betul. Kondisi gimana sekarang? Iya. KLB ini kan kalau merujuk pada statuta itu bisa dilakukan jika diperlukan. Artinya pergantian ini tidak serta-merta berujung pada KLB. Tapi tergantung kebutuhan dari member, lagi-lagi member. 2/3 member itu harus menyepakati harus KLB, baru itu bisa dilakukan. Atau 50% dari Exco meminta KLB, baru itu bisa dilakukan. Dan itu pun juga tidak serta-merta hari ini minta, besok lakukan. Ada juga mekanisme waktu yang harus yang ditunggu gitu. Oke. Nah kalau misalnya nggak KLB pun berarti Joko Driono akan sampai menyelesaikan masa baktinya sampai 2020. PR yang paling pertama apa berarti? Iya, mengembalikan kepercayaan publik dengan mereka juga harus sejalan ya, bahkan mensupport, membuka diri untuk Satgas seluas-luasnya. Menyelesaikan persoalan ini sehingga publik kembali pulih, itu pertama. Kedua, bagaimana liga ini yang menjadi salah satu komoditi bagi PSSI harus diputar dengan fair, dengan tidak lagi tabrak-tabrakan seperti kemarin nama timnas, ada agenda timnas, ada liga jalan. Ini benar-benar yang saya kira dua pekerjaan pokok yang harus difokuskan oleh PSSI saat ini. Jadi intinya ini memulihkan kepercayaan publik, salah satunya itu tadi. Pengaturan skor ini harus benar-benar harus ditumpas habis ya. Ditumpas habis dan harus reformasi ini harus berjalan dengan utuh gitu ya. Betul.